Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Baihaqi Rasid. Selamat datang di video kami yang akan membahas tentang jaringan komputer dan perkembangannya. Di era digital seperti sekarang, jaringan komputer memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, dari menghubungkan perangkat pribadi hingga mendukung teknologi canggih seperti Internet of Things dan kecerdasan buatan. Jaringan komputer telah menjadi fondasi utama kemajuan teknologi. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana jaringan komputer berkembang dari waktu ke waktu, apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana perannya dalam kehidupan modern kita. Jadi, pastikan Anda untuk menyimak sampai akhir agar Anda mendapatkan wawasan lengkap tentang topik yang sangat menarik ini. Mari kita mulai. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer, server, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan lainnya yang terhubung satu sama lain untuk berbagi sumber daya dan informasi. Jaringan ini dapat dikategorikan berdasarkan ukuran dan jangkauannya, seperti LAN, Local Area Network, jaringan yang mencakup area geografis kecil seperti rumah, kantor, atau gedung. Ada WAN, Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas seperti negara atau benua. Terakhir ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang menghubungkan beberapa LAN di dalam area metropolitan. Sejarah awal jaringan komputer. Ide untuk menghubungkan komputer muncul pada awal tahun 1960-an. League leader dari ARPA atau Advanced Research Project Agency berkontribusi besar dalam merancang konsep jaringan. Ia berpendapat bahwa komputer dapat digunakan untuk berbagi informasi dan sumber daya secara efisien. Penelitian awal ini memunculkan gagasan tentang Intergalactic Network yang merupakan visi untuk menghubungkan komputer di seluruh dunia. Pada tahun 1969, ARPANET resmi diluncurkan sebagai jaringan komputer pertama yang menggunakan teknologi packet switching. ARPANET menghubungkan 4 lokasi, UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Dengan menggunakan metode packet switching, data dibagi menjadi paket-paket kecil yang dapat dikirimkan secara terpisah dan dirakit kembali di tujuan. Teknologi ini mengatasi keterbatasan sistem sirkuit switched tradisional dan menjadi landasan bagi perkembangan jaringan modern. Pengembangan protokol dan standar. Pada tahun 1970-an, Vincev dan Bob Kahn mengembangkan protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Protokol ini diadopsi sebagai standar untuk komunikasi antar jaringan pada tahun 1983 yang menandai awal era internet modern. TCP/IP memungkinkan berbagai jenis jaringan untuk saling terhubung dan bertukar data dengan cara yang konsisten. Protokol ini berfungsi untuk memastikan pengiriman data yang andal dan teratur, serta mengatur bagaimana data dikemas dan dikirim. Ethernet, yang ditemukan oleh Robert Metcalfe pada tahun 1973, adalah teknologi jaringan lokal yang memungkinkan perangkat terhubung dalam satu jaringan menggunakan kabel. Ethernet mengubah cara jaringan lokal dibangun dan menjadi standar untuk Local Area Network. Kecepatan dan efisiensi Ethernet berkontribusi besar terhadap pertumbuhan jaringan komputer di berbagai organisasi dari universitas hingga perusahaan besar. Evolusi Internet. Pada tahun 1980-an, Internet mulai berkembang pesat. Berbagai lembaga pendidikan dan penelitian mulai terhubung ke ARPANET. Munculnya email sebagai salah satu aplikasi utama memicu minat yang lebih besar terhadap jaringan ini. Pada tahun 1986, National Science Foundation membangun NSFNet yang menjadi backbone di internet di Amerika Serikat, menghubungkan berbagai jaringan di seluruh dunia. Munculnya World Wide Web. World Wide Web atau WWW ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 dengan pengenalan HTML atau Hypertext Markup Language dan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. WWW memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi melalui browser web. Pada tahun 1993, browser Mosaic diluncurkan, membuat web lebih mudah diakses dan menarik bagi masyarakat umum. Ini menandai transisi internet dari alat penelitian menjadi platform yang dapat diakses oleh semua orang. Perkembangan teknologi jaringan. Perkembangan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi dimulai tahun 1990-an dan semakin populer pada awal 2000-an. Jaringan nirkabel memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses internet di berbagai lokasi tanpa kabel fisik.
Standar 802.11 yang dikeluarkan oleh IEEE menjadi dasar bagi banyak teknologi Wi-Fi yang kita gunakan saat ini. Jaringan nirkabel telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, memungkinkan akses internet di rumah, kantor, dan tempat umum. Jaringan berbasis fiber optik. Teknologi fiber optik diperkenalkan menjadi solusi untuk meningkatkan kecepatan transfer data. Fiber optik menggunakan cahaya untuk mengirimkan data yang memungkinkan bandwidth yang lebih tinggi dan koneksi yang lebih stabil. Penggunaan fiber optik terus berkembang dan mendukung infrastruktur internet global dengan kemampuan untuk mentransmisikan data pada kecepatan yang sangat tinggi. Fiber optik telah menjadi tulang punggung jaringan modern. Dampak jaringan komputer dan internet. Yang pertama ada dampak sosial. Internet telah merevolusi cara orang berkomunikasi. Media sosial, forum, dan aplikasi pesan instan memungkinkan interaksi global, membangun komunitas virtual, dan berbagi informasi dengan cepat. Platform-platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah mengubah dinamika komunikasi, memberikan suara kepada individu, dan memfasilitasi gerakan sosial. Dampak kedua ada dampak ekonomi. Jaringan komputer mendukung pertumbuhan ekonomi digital. E-commerce dan pemasaran online telah mengubah cara bisnis beroperasi, memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Model bisnis baru seperti startup berbasis internet, dropshipping, dan layanan berbasis langganan telah muncul. Ekonomi digital juga menciptakan peluang kerja baru dalam bidang teknologi informasi, pemasaran digital, dan layanan pelanggan. Dampak ketiga ada dampak pendidikan. Internet memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber belajar, e-learning, dan kursus online yang memudahkan proses pendidikan, memungkinkan siswa belajar dari mana saja dengan berbagai materi yang tersedia secara daring. Platform seperti Coursera, edX, dan Khan Academy menawarkan kursus dari universitas terkemuka, membuat pendidikan lebih inklusif dan terjangkau. Tantangan dan masa depan jaringan komputer. Meskipun jaringan komputer dan internet membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama ada keamanan. Ancaman cyber seperti hacking, malware, dan pencurian data menjadi semakin umum. Organisasi perlu menginvestasikan lebih banyak dalam keamanan cyber untuk melindungi data dan infrastruktur mereka. Yang kedua ada privacy. Pengumpulan data pengguna oleh perusahaan besar menimbulkan kekhawatiran tentang privasi individu. Regulasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa berusaha melindungi data pribadi, tetapi masih banyak tantangan di tingkat global. Yang ketiga ada akses. Meskipun internet telah meluas, masih banyak daerah yang tidak memiliki akses yang memadai, menciptakan kesenjangan digital. Upaya untuk menyediakan akses internet ke daerah terpencil dan kurang terlayani sangat penting untuk memastikan semua orang dapat memanfaatkan teknologi ini. Di masa depan, teknologi seperti 5G dan Internet of Things atau IoT diharapkan akan mengubah cara kita berinteraksi dengan jaringan. 5G menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah, memungkinkan aplikasi baru seperti mobil otonom dan augmented reality. IoT akan menghubungkan berbagai perangkat dari peralatan rumah tangga hingga sistem industri, menciptakan ekosistem yang saling terhubung. Kesimpulannya, sejarah jaringan komputer dan internet menunjukkan perkembangan yang pesat dan dampaknya yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, dari ARPANET hingga perkembangan teknologi jaringan. Jaringan komputer telah mengubah cara kita berkomunikasi, berbisnis, dan belajar. Penting untuk terus mengatasi tantangan yang ada agar manfaat teknologi ini dapat dirasakan secara luas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan konten berkualitas untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, ide, atau masukan, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah berhenti berkarya. See you!